sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Maka kita masjid kita ini kita bikin suasana sahabat. Insyaallah kan? Habis sholat tasbih. Ini masuk sunnah ini para sahabat dulu. Baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat tak tek. Opoy. Bagaimana iman bisa naik itu? Itu suasana Eropa, suasana orang lalai kamu bawa ke masjid. Ini tidak mengharamkan loh sebenarnya kan? Tapi itu sangat tidak baik bagi orang yang ingin imannya itu meningkat. Kita ini kan ke masjid ini supaya imannya meningkat, supaya hidayah itu tambah, hati kita tambah bercahaya, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah. Itu mau kita kerang-kering. Bagaimana ini mereka? Ini tambah jauh aja kelihatannya ini. Kelihatannya loh, ini kenyataannya begitu itu emang. Ya. Betul mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi yang membuat jauh itu apa? Kita ini lalai kepada Allah. Termasuk yang bikin lalai ya radio, koran, televisi, majalah, HP, ngobrol dan sebagainya itu yang bikin lalai. Jadi Allah itu sangat dekat, tapi karena kita ini lalai jadinya terasa jauh. Maka apa saja yang membuat kita lalai kita tinggalkan. Insyaallah kan? Minimalnya setiap di masjid lah. Minimalnya. Kalau di masjid pun kita juga lalai juga. Bagaimana amal masjid kita bawa keluar masjid. Jangan amal luar masjid kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini habis sholat. Terus ini amalan dibawa ke pasar. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ditulis 1 juta kebaikan untuk itu. Karena amal masjid dibawa ke pasar. Jangan amal pasar dibawa ke masjid. Ngomong dunia, ngomong ngalor ngidul dibawa ke masjid. Kalau amalan pasar dibawa ke masjid itu masih agak lumayan. Pasarnya dibawa ke masjid. Bagaimana pasar dibawa ke masjid? Yaitu kalau sudah bawa HP itu pasarnya dibawa ke masjid. Wong di sini bisa jual beli, bisa apa-apa. Itu pasar kecil ya HP itu. Ini kok bayan kok menjelek-jelekan HP itu bagaimana? Ini bukan menjelek-jelekan. Ini ngomong apa adanya aja. Yang bicara dengan yang mendengarkan kan sama saja sebenarnya. Kita ini ingin selamat. Bagaimana hidup itu tambah hari tambah dekat pada Allah, sholat tambah khusyuk, zikir tambah nikmat, dakwah tambah tenanan. Ya. Nah ini maka hal-hal yang bikin kita ini kurang tenanan, kurang sungguh-sungguh, itu kita tinggalkan bertahap-tahap. Minimal malam Jumat ini. Insyaallah kan? Nanti malam Jumat tinggalkan, tiap 2,5 jam ditinggalkan, urusan-urusan yang membuat hati kita kotor kita tinggalkan. Tiap 3 hari kita tinggalkan, waktu keluar 40 hari kita tinggalkan. Lama-lama hidup kita ini 24 jam taat pada Allah, tunduk pada Allah, ingat pada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para wali semuanya kan. Insyaallah kan? Masya Allah, itu kita yang nikmat betul.
Itu perkara-perkara begitu kan, seperti penyakit gatal kan. Penyakit gatal itu kalau digaruk-garuk, dikukuri malah enak. Nah, tapi kalau terus lama-lama bonyok. Nah, begitulah kelalaian ini. Rasanya awal-awalnya seperti enak, tapi lama-lama hati kita jadi keras, hati kita nggak akan bisa jadi tenang. Sholat nggak tenang, zikir nggak tenang. Nah, kenikmatan hidup itu akan hilang. Tapi dengan kita mujahadah, justru kenikmatan hidup akan kita rasakan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mengamalkan agama, itu Allah akan berikan kenikmatan hidup. Makan jadi rasanya lezat, minum jadi lezat, tidur jadi lezat. Tapi kalau orang itu tidak mau amal agama, Allah akan cabut kenikmatan hidup. Sehingga makan nggak ada rasanya, minum nggak ada rasanya, melihat istrinya nggak ada rasanya, melihat anaknya ampang, nah, melihat temannya sumpek. Itu kehidupannya orang-orang nggak amal agama. Maka zaman dulu kalau kiai itu memberi nasihat kepada santrinya itu aneh. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Loh kok begitu bagaimana? Iya. Kalau kamu banyak puasa nanti makannya enak. Kalau kamu banyak melek tidurnya nyenyak. Jadi dengan kamu mujahadah, justru kamu bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Tapi kalau sebentar makan, lama-lama perutnya sakit, ya jangan makan lama-lama. Di agama itu seperti itu semuanya kan. Kalau dikerjakan, justru membuat kenikmatan hidup. Orang di rumah saja, lama-lama bosan mana. Keluarlah 4 bulan gitu. Nanti kan kalau pulang itu terasa, Masya Allah, syukur ya, punya keluarga, syukur, rasa nikmat gitu. Jadi kalau bertahun-tahun di rumah aja, waleh gimana kan? Waleh. Ya. Dunia itu malai, dunia itu membosankan. Betul ini. Agama inilah yang mendatangkan kenikmatan hati. Nah, melainkan Allah Ta'ala, maka orang Jepang itu katanya duitnya banyak, teknologinya tinggi, tapi di seluruh dunia yang paling banyak bunuh diri orang Jepang. Saya pernah dapat cerita dari Karkun Jepang itu, di DPR-nya Jepang itu pernah ada pembicaraan. Ini kok orang Jepang ini kok pada bunuh diri di mana-mana, beribu-ribu orang. Yang berarti kan penduduk kita ini tidak tenang, tidak tentram. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Ini salah satu anggota DPR Jepang ini bilang, kalau menurut saya itu jalan keluarnya suruh masuk Islam saja. Loh, suruh masuk Islam? Apa kamu orang Islam? Bukan, saya belum Islam saya. Tapi saya lihat tuh orang Islam tuh nggak bunuh diri, karena bunuh diri itu haram katanya. Islam, orang Islam tuh, saya pernah lihat tuh orang Islam tuh malah nakal-nakal, saya juga tahu katanya salah satu temannya. Itu orang Islam yang nggak ngamalkan agamanya begitu. Kalau yang ngamalkan agamanya baik-baik, nggak ada yang jelek katanya. Ini pembicaranya orang kafir semuanya. Pembicaranya orang kafir, kepet. Lah kok malah orang-orang Islam mau ikut-ikutan orang Jepang, mau bunuh diri semua apa? Yang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha hidayah, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan, amalan-amalan para sahabat dikerjakan, amalan para ulama-ulama yang soleh dikerjakan. Karena kita diperintah oleh Nabi, ikut sahabat. Diperintahkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan dalam Quran, ikut orang-orang yang
dekat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang inaba, yang ahli ibadah. Ikuti itu dia. Quran ini. Nah. Maka jangan kita ikut-ikutan kehidupan orang yang tidak beragama, kehidupan orang kafir, kehidupan orang lalai. Nah, nanti kita ini